Ayahku adalah dewa perang. Bab 157. Orang-orang di dalam sedang minum dan merokok, dan bersenang-senang. Ketika saya melihat seorang wanita cantik masuk, saya hampir menangis. Mereka bergegas menyambut Shen Feixue. Beberapa orang bahkan bertanya dengan arogan apakah dia ada di sini untuk minum bersamanya. Shen Feixue sangat ketakutan sehingga dia segera menutup pintu dan turun. Dia pergi ke meja depan restoran Cina dan bertanya siapa yang memesan kamar ketiga. Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, dia merasakan perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Sungguh. Resepsionis mengatakan bahwa reservasi tersebut dibuat oleh seseorang bernama Zhou, itu bukan jamuan makan perusahaan, hanya kumpul teman. Tiba-tiba, jantung Shen Feixue melonjak, saya mengerti. Itu dimainkan oleh orang tua itu. Dia tidak tahu apa tujuan lelaki tua itu saat ini, tetapi dia yakin dia akan segera mengetahuinya, karena sekarang dia harus menelepon Shen Sanwei kembali. Panggilan tersambung. Orang tua itu bertanya dengan nada lembut dan sedikit cemas, Feixue, apa kabar? Apakah kamu siap? Masih 15 menit sebelum waktu makan malam, dan saya yakin Tuan Jiang tidak akan datang secepat ini. Sebaiknya kamu pergi ke kamar mandi untuk merias, cobalah untuk tenang dan terlihat bermartabat. Tuan Jiang menyukai pasangan yang tenang. Hanya dengan cara ini dia bisa menunjukkan kepercayaan dirinya, bukan begitu? Saat dia mengatakan kata-kata itu, Shen Feixue ingin menyela beberapa kali, tetapi pada akhirnya masih menahannya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia berkata dengan suara yang dalam, kakek, apakah ada kesalahan? Kita belum memesan kamar 3 di restoran Cina di Hotel Mingtian kan? Sudah ada orang yang makan di sana, jadi saya bertanya ke meja depan dan berkata ini adalah pertemuan teman-teman. Apakah ada kesalahan di kamar yang salah? Minta asisten Anda untuk memeriksanya. Shen Sanwei berkata, apa? Tidak mungkin. Sudah dipesan oleh orang lain. Ada orang-orang makan di dalamnya. Tidak mungkin. Itu pasti kotak 3. Tunggu. Apakah Anda baru saja berbicara tentang Hotel Mingtian? Mingtian atau Ningtian? Shen Feixue tertegun, ini Hotel Mingtian kan? Itu tidak benar. Lelaki tua itu tiba-tiba suaranya terdengar sedikit kesal. Feixue, pada saat ini, kenapa kamu main-main denganku? Kenapa Hotel Mingtian? Sudah kubilang dengan jelas bahwa itu adalah sayap ketiga dari Hotel Ningtian. Ningtian bukanlah Mingtian. Kamu bahkan salah pergi hotel. Sebagai direktur bisnis, kenapa kamu begitu buruk? Cepat pergi ke Ningtian International, masih ada 10 menit lagi. Saat kamu sampai di sana, telepon aku. Kemudian, Shen Sanwei menutup telepon. Shen Feixue memegang teleponnya dan tiba-tiba merasa lemas. Dia berbalik untuk melihat keluar pintu. Di luar, karena hari sudah hampir siang, banyak orang yang pulang kerja dan sekolah sehingga menyebabkan jalanan ramai, apalagi Ningtian International berjarak 10 km dari Hotel Mingtian. Jaraknya masih garis lurus, menurut perhitungan sebenarnya mungkin 15 km. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana dengan mobil? Sekarang hanya 10 menit sebelum waktu makan disepakati dengan Tuan Jiang, jadi dia hanya bisa berharap Tuan Jiang akan datang nanti. Memikirkannya, Shen Feixue tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Dia mengerti apa yang sedang dimainkan lelaki tua itu. Tetapi, saya harus mengertakkan gigi, segera keluar, dan masuk ke dalam mobil. Ujung lainnya, kantor Shen Sanwei. Shen Rong dan kedua anaknya sudah tertawa terbahak-bahak, penuh ejekan dan keganasan. Dengan susah payah, tawa itu berhenti. Shen Feihua memegangi perutnya yang sakit, masih menyeringai lebar. Kakek, gerakanmu sangat pintar. Sekarang aku khawatir apakah Shen Feixue dapat mencapai Ningtian dalam 10 menit. Shen Feichen menggelengkan kepalanya, aku khawatir itu tidak mungkin, bahkan jika dia mendapat sayap, dia menang tidak bisa terbang. Shen Feihua berkata dengan kejam, sekarang, saya khawatir dia tidak akan pernah bisa mencapai Ningtian, dia juga tidak bisa kembali ke rumah, apalagi perusahaan kita. Dia harus dirawat di rumah sakit. Dan mungkin dikirim langsung ke kamar mayat. Kalian, coba tebak, apa alasannya? Shen Rong berpura-pura marah, Feihua, kamu sudah keterlaluan. Lagi pula, Feixue juga sepupumu, bagaimana bisakah kamu mengutuk dia karena mengalami kecelakaan mobil dan menyebabkan dia meninggal dalam kecelakaan mobil? Dia berkata dengan serius, tetapi pada akhirnya, dia tersenyum. Shen Sanwei melambaikan tangannya dan tidak berkata apa-apa, tapi wajahnya menunjukkan kegembiraan. Tampaknya Shen Feixue bukanlah cucu kandungnya, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk dijemput olehnya.
Dia ditakdirkan untuk menjadi umpan meriam. Shen Feixue mengemudi dengan sangat hati-hati dan mempertahankan kecepatan tertentu, tetapi ketika dia tiba di Ningtian International, kecepatannya sudah hampir sama. Setelah keluar dari mobil, seluruh tubuhnya terasa dingin, dan hatinya terasa dingin. Ini sudah terlambat setengah jam. Jika Tuan Jiang datang, bisnis ini pasti akan runtuh. Siapa yang menyukai seseorang yang tidak menepati janjinya? Terlebih lagi, Anda tetap harus meminta bantuan orang lain. Saat menaiki tangga, Shen Feixue secara tidak sengaja jatuh ke tanah, menggaruk sepotong kulit di lututnya, dan wajahnya menjadi pucat karena rasa sakit. Dia bangun karena malu, dan ponsel di sakunya tiba-tiba berdering. Saya pikir itu adalah lelaki tua yang menanyakan apa yang sedang terjadi, tetapi ketika saya mengeluarkannya, saya melihat itu adalah panggilan dari Guan Qianjun. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan tombol panggil. Di sana, suara gembira dari bayi kecil yang lucu datang. Bibi Feixue, kami sekarang berada di kota Lanshan. Udara di sini sangat segar, jauh lebih segar daripada kota Yunhai kami, dan lingkungannya sangat bagus. Sayang sekali Anda tidak bisa ikut dengan kami. Itu membuat aku dan dia merasa aku cukup kecewa. Shen Feixue memaksakan senyum, apa yang perlu dikecewakan. Ketika Feixue punya waktu, aku akan mengajakmu bermain dengan ayahmu, oke? Qian dengan senang hati menyetujuinya. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Bibi Feixue, ada apa denganmu? Shen Feixue tertegun sejenak, dan segera menutupinya dengan berkata, tidak ada yang salah denganku. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Qian berkata dengan tegas, tidak, kamu pasti ada yang tidak beres. Aku bisa mendengar kepedihan dalam suaramu. Sepertinya kamu terluka di suatu tempat, dan kamu tampak sangat tertekan. Aku bisa mendengarnya. Karena aku anak ajaib yang jenius. Shen Feixue, ini. Anak kecil ini bayi yang lucu itu terlalu mengagumkan. Qian bertanya, Bibi Feixue, apa yang terjadi padamu? Ceritakan padaku secepatnya. Shen Feixue secara alami menolak untuk mengatakannya agar tidak mengkhawatirkan bayi kecil yang lucu itu. Selain itu, dia juga memiliki sifat keras kepala sendiri. Qian menolak. Dia meletakkan telepon ke tangan Guan Qianjun dan mendesaknya untuk memberitahu Shen Feixue. Hei, kamu harus bertanya dengan hati-hati untuk melihat apakah Bibi Feixue telah diintimidasi. Jika itu benar, kami akan berhenti bermain di kota Lanshan dan segera kembali untuk membalaskan dendam Feixue. Sama seperti kamu tadi malam. Ini seperti membalas dendam pada Xiao Huihui. Suara lembut dan dalam terdengar dari ujung telepon yang lain, Feixue, apa yang terjadi? Jangan membutakanku begitu saja. Katakan saja apapun yang ingin kamu katakan. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat aku selesaikan kamu. Saya suka Qian dengan senang hati berkencan dengan saya, tetapi juga menjadi sangat tertekan sehingga dia tidak bisa bermain lagi. Shen Feixue tidak bisa menghadapi kekhawatiran Guan Qianjun yang mengancam, jadi dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Lalu, dia menghela nafas dengan sedih. Jelas, saya ditipu oleh lelaki tua itu. Dia benar-benar tidak ingin saya menjadi direktur bisnis dengan tenang, dan harus ada istri kedua yang terlibat di dalamnya. Saya sangat menuruti mereka sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Guan Qianjun di ujung sana tapi dia tersenyum, saya pikir itu adalah sesuatu. Masalah ini mudah diselesaikan. Perahu akan lurus ketika mencapai jembatan. Pergi saja ke Tuan Jiang dan semuanya akan terselesaikan. Aku akan membantumu, tidak apa-apa. Dengan kata-kata penuh percaya diri ini, Shen Feixue tercengang. Bab 158. Kemudian, dia berteriak dengan marah, Hei, Guan Qianjun, kenapa kamu membual lagi? Tidak masalah jika kamu membual secara normal, tapi sekarang aku paling cemas, tolong jangan biarkan aku mendapat masalah. Selama saya terlambat, tidak masalah. Investasi ini pasti akan sulit didapat. Itu adalah ketua dan presiden konsorsium Tianxiu. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar tentang Tianxiu. Ini salah satunya dari 3 konsorsium besar setelah Tianzuan dan Huangzuan. Sangat luar biasa. Saya percaya bahwa pemimpin seperti itu juga sangat sombong. Mungkin mereka telah pergi. Saya menelepon, tetapi tidak ada yang menjawab. Ketika saya kembali ke perusahaan, saya harus menanggung amarah yang menggelegar dari lelaki tua itu. Dia memarahiku. Aku terlalu malu menjadi direktur bisnis, jadi aku hanya bisa berkemas dan pergi dengan putus asa. Retak. Dentur. Pada akhirnya, dia menangis.
Guan Qianjun tetap tenang, jangan terlalu impulsif ketika Anda berbicara dengan saya, atau Anda akan menamparkan wajah Anda sendiri. Bagaimanapun, saya akan membuat Anda tetap aman. Shen Feixue berteriak, bagaimana Anda membuat saya aman? Guan Qianjun memamerkan giginya dengan geli, saya telah mewariskan keberuntungan saya yang tak tertandingi kepada Anda, sehingga Anda akan aman, mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan, dan mendapatkan investasi dalam jumlah besar. Guan Qianjun, pasti ada sesuatu yang salah dengan otakmu, dan kamu juga tidak. Saat kamu kembali, aku pasti akan membawamu ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa. Kamu. Hei, apa kamu dengar itu? Sialan, kamu berani melakukannya, tutup teleponku. Bajingan. Kembalilah jika kamu punya nyali, jika kamu ingin kembali, aku bahkan tidak akan membawamu ke rumah sakit jiwa. Aku akan mengambil pisau dapur besar dan membelah kepalamu menjadi dua. Lihat apa yang ada di dalamnya. Jika ada air, aku akan mengeluarkan airnya. Jika ada kotoran, aku akan membuangnya. Jika sarafku salah, maka aku tidak peduli. Shen Feixue bersumpah dan berjalan masuk dengan ketakutan. Dia bertanya ke meja depan terlebih dahulu, dan tentu saja. Sejak kemarin, perusahaan Yunsang telah memesan ruangan ini untuk menjamu tamu-tamu terhormat. Meja depan juga berkata, Nona, Anda dari perusahaan Yunsang. Mengapa Anda ada di sini sekarang? Tuan Jiang sudah masuk. Ini adalah ketua dan presiden Tianxiu. Bagaimana Anda bisa terlambat? Saya mendengar Tuan Jiang memiliki temperamen yang buruk. Jika Anda ingin mendiskusikan bisnis dengannya, bisnisnya mungkin menjadi buruk. Hati Shen Feixue semakin gelisah mendengar pernyataan ini. Dia berhasil menahan energinya dan bertanya, kamu mempunyai sifat pemarah. Resepsionis itu tersenyum dan berkata, bukankah sudah jelas? Seorang petinggi, seseorang yang bisa menyenangkannya, seharusnya sudah menunggu 1 jam atau 2 sebelumnya. Tapi kamu Yunsang sangat berani, kenapa kamu masih di sini? Jika kamu memintanya menunggu, bisakah amarahmu disembuhkan? Ningtian Internasional kami juga diinvestasikan oleh Tianxiu. Tuan Jiang baru saja datang, dan bos serta pejabat senior lainnya bergegas menyambutnya. Mendengar ini, hati Shen Feixue menjadi semakin dingin. Dingin, kulit kepala saya mati rasa, dan kaki saya lemah, jadi saya tidak berani masuk, tetapi saya tidak punya pilihan selain menggerakkan kaki saya dan berjalan perlahan. Yang membuatnya penasaran sekarang adalah mengapa Tuan Jiang belum pergi. Apakah dia harus memarahi dirinya sendiri sebelum pergi? Shen Sanwei sepertinya telah menghitung waktu dengan benar, dan ketika dia hendak berjalan ke kotak 3, panggilan datang. Feixue, apa yang terjadi sekarang? Kenapa kamu tidak meneleponku untuk memberitahuku setelah sekian lama? Apakah kamu sudah sampai di Ningtian Internasional? Suaranya tajam, tidak lembut, dan penuh kekuatan, yang membuat seluruh tubuh Shen Feixue gemetar. Dia tersenyum pahit dan berkata, saya baru saja tiba di Ningtian Internasional. Shen Sanwei segera bertanya, kalau begitu Tuan Jiang ada di sini. Shen Feixue menjawab dengan lemah, saya baru saja bertanya ke meja depan, dan dia bilang dia sudah ada di sini. Apakah dia masih di sini? Sebelum dia pergi, aku segera masuk untuk meminta maaf padanya. Saat dia mengatakan ini, dia benar-benar marah. Dia berani bersumpah demi Tuhan. Yang saya dengar dari orang tua itu adalah Ningtian Internasional, bukan Ningtian Internasional. Jika Anda menindas orang seperti ini, Anda sebenarnya tidak takut dengan guntur dan kilat. Shen Sanwei bahkan lebih kesal, Shen Feixue, saya sangat menghargai Anda. Segera setelah Anda menjadi direktur bisnis, saya akan membiarkan Anda mengambil tanggung jawab yang berat dan menyerahkan tugas utama ini kepada Anda. Tetapi Anda salah dengar dan meminta Tuan Jiang untuk datang lebih dulu. Izinkan saya memberitahu Anda, terlepas dari apakah Anda bisa mendapatkan investasi ini, Anda akan membuat Tuan Jiang marah dan mengeluh. Saya ingin Anda tampil baik, jadi mengapa Anda tidak pergi dan minta maaf kepada Tuan Jiang secepatnya? Telepon ditutup, dan Shen Feixue menarik napas dalam-dalam. Nada, mengabaikan rasa sakit di lututnya, dia berjalan ke pintu kotak 3. Dia mengangkat tangannya yang berat dan meraih kenop pintu. Pada saat ini, dia sepertinya tidak punya tenaga lagi dan tidak bisa membuka kenop pintu. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan membuka tutupnya. Semburan percakapan pun terjadi. Dia tidak mempunyai keberanian untuk melihat ke dalam, jadi dia membungkuk terlebih dahulu. Tuan Jiang, saya minta maaf, saya terlambat, mohon maafkan saya. Saat ini, kota Gunung Biru.
Guan Qianjun menutup telepon, memasukkan kembali telepon ke sakunya, dan menepuk bahu Qian Qian. Tidak apa-apa. Bibimu Fei Xue baru saja terjatuh dan lututnya sedikit terluka. Adapun apa yang harus dia lakukan, itu telah berhasil diselesaikan dan dia tidak akan menemui masalah apapun. Qian Qian mengangguk dengan penuh semangat, meskipun saya tidak mengerti apa yang Anda katakan, dan saya tidak tahu apakah yang Anda katakan itu akurat, tapi saya rasa saya harus mempercayai Anda, karena saya, ayah, adalah ayah yang paling kuat di dunia. Guan Qianjun tersenyum cerah. Dia berlutut sedikit dan menggendong bayi kecil yang lucu itu. Putriku juga putri termanis di dunia. Saat ini, mereka turun dari bus di stasiun arus penumpang kota Lanshan. Para penumpang di sekitarnya memandangnya dengan hormat dan sangat terkejut. Beberapa wanita di antara mereka bahkan lebih terpesona ketika mereka melihat pria yang setinggi dan setinggi gunung, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka capai. 3 jam yang lalu, ketika Guan Qianjun dan Qian Qian naik bus, mereka hanyalah tamu biasa. Tidak peduli siapa orang itu, tidak ada yang peduli untuk melihatnya. Hanya pengemudi yang melihat ke arah Wang Cai yang mengikutinya dan berkata bahwa hewan kecil tidak boleh dibawa ke dalam mobil. Tentu saja Guan Qianjun punya solusinya, dia akan menghabiskan 200 yuan untuk membungkam pengemudinya, selama dia memastikan anak anjing itu tidak buang air besar di dalam mobil. Setelah bus mulai bergerak, para penumpang mengeluh tentang bagaimana mereka bisa membiarkan anjing masuk ke dalam bus, dan memandang Guan Qianjun dengan jijik. Lao Guan pura-pura tidak melihatnya. Tapi Qian Qian khawatir, takut seseorang akan menginjak kaki Wang Cai, dan takut dia akan berlarian, jadi dia terus memegangnya erat-erat di pelukannya. Untungnya, Wang Cai memiliki spiritualitas, jika tidak, ketika bayi kecil yang lucu itu diserang oleh seorang pembunuh di kuburan, dia tidak akan berani melindungi pemiliknya. Terlebih lagi, diselamatkan oleh Lao Guan dan menanamkan energi semakin membuka pikirannya. Ia berbaring dengan patuh di pelukan bayi kecil yang lucu itu, menggelengkan kepala dan ekornya pada setiap penumpang yang menoleh, berusaha sekuat tenaga untuk tersenyum, yang membuat beberapa tamu disukai. Seorang gadis bahkan datang dan berkata bahwa anak anjing itu tersenyum seperti manusia tampan dan ingin berfoto dengannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba berteriak dan tiba-tiba menoleh. Siapa yang menyentuh pantatku? Ada seorang pria berusia 40-an yang duduk di kursi belakang, dengan aura vulgar di sekelilingnya. Benar-benar terlihat seperti seorang gangster tua. Dia berkata sambil tersenyum, "Ada apa? Akulah yang menyentuhmu." Bokong gadis kecil itu cukup bagus. Rasanya nyaman untuk disentuh. Biarkan aku menyentuhnya beberapa kali lagi. Dia mengulurkan tangan lagi, tapi gadis itu melompat ketakutan. Tiba-tiba, dia sangat marah hingga menangis. Kamu berani menyentuhku, dasar gangster sialan, aku akan memanggil polisi dan menangkapmu. Gangster tua itu merentangkan tangannya dengan acuh tak acuh, siapa yang memintamu berdiri di depanku, menyemprotkan parfum ke tubuhmu, dan mengenakan pakaian terbuka. Apakah kamu hanya mencoba menarik perhatian pria? Ada apa? Kamu tidak senang saat aku menyentuhmu. Gadis itu sangat marah hingga dia hampir menangis, tidak ada apa-apanya urusanmu bagaimana aku berpakaian. Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Kamu lebih buruk dari binatang buas. Kata-kata ini membuat lelaki tua itu marah. Gangster itu memarahinya begitu banyak sehingga dia menjadi marah dan tiba-tiba berdiri, menunjukkan senyuman yang terlihat lebih buruk daripada binatang buas. Jadi maka aku akan menunjukkan kepadamu apa itu binatang. Bersambung.